Jadi saya tahu pertama kali suami saya kena COVID itu di tanggal 24 Juni. Waktu itu suami saya siang-siang sakit kepala dan demamnya tinggi, terus seharian itu menggigil. Nah, lalu tanggal 26 Juni kami PCR, saya dan suami PCR, dan hasilnya kami berdua positif gitu, dan CT-nya suami waktu itu 24. Nah, abis itu sehari doang itu suami saya demamnya sampai menggigil parah itu 1 hari. Kemudian 7 sampai 8 hari kemudian dari tanggal 24 Juni itu suami saya saturasinya bagus di 97 dan 98 dan sehat banget, nggak ada gejala apapun. Nah, masuk kira-kira setelah 10 harian ya, saturasi mulai turun ke 94, lalu turun lagi 92, beberapa hari kemudian turun lagi jadi 90, terus sampai akhirnya di tanggal 9 dan 10 Juli kondisi suami saya itu drop banget, saturasi sampai 82 dan jalan 2 langkah aja gak kuat gitu, jadi cuman mau ke WC aja mesti saya bantuin. Nah, tanggal 10 Juli itu karena kondisi suami itu udah betul-betul lemah banget sampai duduk di mobil aja dia nggak kuat. Itu saya betul-betul panik banget kan. Waktu itu saya kontak Pak Niko, Pak ini gimana ya? Terus kan Pak Niko nguatin saya bilang nggak usah takut, pokoknya percaya aja gitu ya. Jadi saya cari RS, telepon sana, telepon sini nggak ada RS yang bisa terima. Sampai akhirnya saya coba memaksa masuk di IGD. Itu pun IGD Santo Carolus sebetulnya nggak bisa karena penuh, tapi karena kondisi suami saya udah seperti itu jadi akhirnya bisa ya cek dan lain-lain. Itu seharian saya saking stresnya ngadepin suami dan kondisi saya juga waktu itu baru sembuh dari COVID. Jadi sepanjang hari itu saya mimisan terus karena stres plus baru sembuh COVID. Itu di tanggal 10. Jadi kritisnya suami saya tuh di 9 dan 10 Juli. Akhirnya tanggal 10 Juli saya bawa ke dokter. Nah, waktu saya bawa ke dokter karena dokter lihat waktu didiagnosa awal, dokter bilang ini sepertinya kena COVID berat. Jadi harus cek darah lengkap, CT scan dan foto toraks. Karena suami saya jalan pun nggak kuat sampai harus pakai kursi roda. Itu tanggal 10 Juli. Dan hasilnya dokter langsung bilang, waduh ini kondisi paru-paru parah sekali. CRP kuantitatifnya 26. Padahal maksimal harus 5, nggak boleh lebih dari 5. Dokter bilang ini resiko badai sitokin. Terus D-dimernya sampai 9.300, padahal maksimal di 500. Itu waktu itu tanggal 10 Juli. Terus dokter bilang hasil leukositnya semua buruk, terus hemoglobin buruk, jadi intinya semua hasilnya buruk. Terus dokter bilang sebenarnya saya nggak izinin untuk suami kamu pulang, kondisinya kritis dan berisiko tinggi, tapi RS kita penuh, IGD penuh, jadi saya nggak bisa kasih suami kamu untuk rawat inap di sini. Lalu setelah cek dokter dan dokter bilang kondisinya kritis dan dokter bilang ya udah dirawat jalan aja di rumah. Kemudian dokter kasih obat dan selama tahap pengobatan itu saya selalu kasih Suba 6-8 dan Utsu 6. Saya kasih 6-8 Suba. Kalau saya lihat kok hari ini lagi lemes banget, saturasinya rendah di 85, 84, itu Subanya saya kasih 8. Tapi begitu saturasinya udah mendingan, besoknya saya kasih 6. Yang jelas minimal 6-8 Suba dan 6 Utsu. Terus akhirnya tanggal 16 saya cek lagi, hasilnya sudah bagus, turun D-dimernya jadi 1.600 dan dokter bilang ini cepat banget karena hanya dalam 6 hari dari 9.300 jadi 1.600. Dan tadi tanggal 24 ini dokter cek lagi dan dokter bilang wah ini cepat banget hasilnya karena udah di 300 D-dimernya gitu. Jadi puji Tuhan banget, dan dokter bilang selamat ya Bu, selamat ya Pak, suami Ibu, Bapak udah sembuh, sekarang udah sehat gitu.